Sekarang kita sambung ya hadis yang ke-42 karena dekat ya dan tidak terlalu panjang hadisnya. Hadis tentang amalan yang pertama kali dihisab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, maka dia akan celaka, dia akan gagal dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Kalau ternyata ada kekurangan dari salat fardunya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis kuncinya di sini. Unduru hal li abdi min tatawwu'in. Para malaikat, lihatlah hambaku ini, apakah dia punya amalan sunnah? Fayukammalu biha, maka sempurnakan amalan fardunya dengan amalan sunnahnya. Man taqasa min faridati, dari amalan fardunya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian akan diperlakukan yang sama amalan-amalan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam sunannya nomor 413. Lafaz ini milik Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam sunannya nomor 465 dan Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1425. Hadis ini derajatnya adalah sahih li ghairihi menurut Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 540. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan, aslinya adalah hadis hasan yang jumlahnya banyak, yang saling menguatkan, sehingga karena banyak dan saling menguatkan derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi, sahih karena yang lainnya. Aslinya hasan, dan hadis dikatakan hasan ketika terpenuhi semua syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung, perawinya siqah, semuanya terpenuhi pokoknya, kecuali hafalannya perawi ada yang kurang, sehingga turun menjadi hasan. Turun menjadi hasan. Nah, nanti ketika jumlahnya banyak, naik lagi menjadi sahih. Tapi sahihnya menjadi sahih li ghairi. Karena sahih ada dua, ada sahih li dzatihi, memang secara zatnya dia sahih, dan ada sahih li ghairi. Sahih karena yang lainnya. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih yang bisa digunakan sebagai hujjah. Baik, dari hadis yang mulia ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 4 pelajaran. Tadi 5, sekarang 4, 9 totalnya, insya Allah. Pelajaran yang pertama, salat merupakan amalan lahiriah yang pertama kali dihisab. Salat merupakan amalan lahiriah yang pertama kali dihisab. Salat merupakan amalan lahiriah yang pertama kali dihisab. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika kita tahu ya, syahadat itu kan ada 5 ya. Syahadat ada 5. Rukun Islam ada 5 ya. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, gitu ya. Jika keimanan seorang murni karena Allah,
bahkan dia telah melafadzkan syahadat, jadi sudah beres ya, syahadatnya aman begitu, maka yang akan dihisab berikutnya ya, kan itu kan otomatis ya, ketika dia sudah mukmin berarti kan syahadatnya aman begitu, apalagi dia selamat dari fitnah kubur. Pertama pertanyaan marabuka wa madinuka, tentang nabi ya, intinya tentang syahadat sudah aman, maka hisab yang pertama kali adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Syahadat ini adalah amalan batiniah, artinya kan selain diucapkan ya, keimanan itu kan batin gitu ya, batin lebih kepada keyakinan, ke akidah. Sedangkan amalan lahiriah yang praktek adalah sholat yang pertama selain zakat, puasa dan juga haji. Sehingga amalan yang pertama kali dihisab kalau orang itu imannya sudah bagus adalah sholat, karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah amalan yang berulang kali dilakukan, sehari 5 kali. Bahkan sholat senantiasa dilakukan selama orang masih hidup, baik itu dia mukim, safar, sakit, sehat, laki perempuan, pokoknya hidup sholat. Karena demikianlah urgensi sholat, maka sholat pun menjadi pertanyaan pertama sebelum amalan-amalan yang lain, amalan fardu yang lainnya. Itu amalan zahir, amalan lahir, amalan lahir ya. Rukun Islam yang pertama setelah yang syahadat ya, maka sholat. Adapun amalan hamba yang berkaitan dengan kesyukuran, tadi kan amalan ibadah ya. Sekarang amalan hamba terhadap kesyukuran. Kan hamba ini bisa hidup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran hamba akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi syukur enggak sih hamba ini? Kalau kan ibadah enggak tuh hamba, itu sholatnya. Adapun kesyukuran yang ditanya adalah tentang apakah dia bersyukur atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid." Yang pertama kali Allah tanya pada hari kiamat dari seorang hamba tentang kenikmatan, Allah akan tanya, alam nusihha laka jismaka, bukankah aku dulu telah menyehatkan jasadmu, badanmu sehat, wa nurwika minal ma'il barid, aku telah memberikan air yang sejuk untukmu. Artinya mana syukurnya? Dan diantara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah keluar ya, waktu itu pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar keluar di malam hari karena lapar. Kemudian ada salah seorang sahabat yang menjamu makan malam dan mereka makan hingga kenyang. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "Latus'alunna," sungguh benar-benar kalian akan ditanya, "an hadzan na'im," tentang nikmat makan malam ini. Makan malam zaman dulu ya, bukan kayak kita sekarang prasmanan semua ada. Dulu sederhana sekali makannya. Kata Nabi, "Latus'alunna an hadzan na'im," sungguh benar-benar Allah akan tanya nikmat makan malam ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok. "Akhrajakum min buyutikumul ju'," tidak ada yang menjadikan kalian keluar rumah kecuali lapar yang melilit perut kalian. "Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im," dan kalian tidak pulang kecuali kalian sudah kenyang. Bayangkan jamaah, makan malam zaman dulu itu akan dihisab oleh Allah. Apalagi makan siang yang berlimpah, ya makanan yang banyak, prasmanan, subhanallah. Tentunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh benar-benar kemudian kalian akan ditanya tentang kesyukuran kalian pada hari kiamat, tentang kenikmatan itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin an syukri," kalian akan ditanya tentang kesyukuran kalian, "ma'an amallahu bihi 'alaikum," yang telah Allah berikan kepada kalian, "minas sihhati," dari kesehatan. Allah memberikan kesehatan di tengah banyak orang yang sakit, itu nikmat. "Wal amni," rasa aman di tengah ada yang dalam ketakutan. "War rizki," rizki. "Wa ghairi dzalik,"
dan yang lainnya, ma idza qabaltum bihi ni'matun min syukrihi wa ibadatihi. Apakah nikmat itu telah disyukuri dan telah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ya duduknya kita di majelis ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, kita menggunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan belajar ilmu agama. Karena itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pertanyaan tentang nikmat itu Allah berikan kepada semua manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Kalau untuk orang yang beriman, maka dia akan ingat nikmat itu dan dia gembira. Dulu aku diberikan kesehatan, dan di antara bentuk syukurnya kita menggunakan dengan ibadah, dengan hadir di majelis ilmu. Sedangkan untuk orang kafir ditunjukkan nikmat-nikmat, diberikan kekayaan, kemewahan, kedudukan, maka semakin dia menyesal. Karena semakin banyak nikmat, semakin banyak pertanggungjawabannya. Itu amalan yang berkaitan dengan kesyukuran. Jadi ada amalan pertama, amalan lahiriah sholat, ada amalan kesyukuran hamba. Yang ketiga, ada pertanyaan tentang amalan yang berkaitan dengan sesama hamba. Kan sama hamba ini berpotensi terjadi kezaliman. Maka pertanyaan yang pertama kali Allah tanya masalah pembunuhan. Zalim yang besar adalah ketika seorang melakukan pembunuhan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Yang pertama kali Allah putuskan di antara para hamba pada hari kiamat adalah tentang masalah darah. Jadi pembunuhan tidak akan Allah biarkan sampai hari kiamat. Allah akan sidang pertama kali kedoliman itu. Kenapa dibunuh? Kenapa melakukan pertumpahan darah? Jadi ada tiga amalan yang pertama ditanya. Sholat ketika konteksnya adalah amalan lahiriah, kemudian kesyukuran nikmat, dan masalah darah kalau konteksnya itu adalah sama hamba. Antara hamba dengan Allah yang Allah tanya sholat, antara hamba dengan hamba yang Allah tanya masalah darah, masalah pembunuhan. Tapi kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk menjaga sholat fardu. Anjuran untuk menjaga salat fardu. Anjuran untuk menjaga salat fardu. Disebutkan dalam hadis tadi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salat fardunya baik, maka dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau dia salatnya buruk, maka dia gagal dan merugi. Seorang muslim dan muslimah yang amalan fardunya baik, dalam konteks ini sholatnya baik, maka dia tidak akan mengalami proses hisab yang sulit. Maka dia hisabnya itu mudah gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min. Lihatlah salatnya hambaku, atammaha am naqasah. Lihatlah salat fardunya, sempurna atau kurang. Perhatikan lanjutan hadisnya, sehingga ini menjadi pelajaran kedua kita. Fa in kanat tamatan. Kalau salat fardunya itu sempurna, bagus salat fardunya, kutibat lahu tamah, maka ditulis sempurna sholatnya. Sholat subuh sempurna, duhur luar biasa, asar mumtaz, maghrib istimewa. Jadi sempurna semuanya. Maka nggak perlu dilihat-lihat lagi yang amalan sunnahnya. Qobliyah, ba'diyah pasti sempurna sudah. Jadi mudah dia. Wa in kana taqasa minha syai'an. Kalau ternyata sholat fardunya kurang, subuhnya kurang, kesiangan, duhurnya apalagi, asar kelewatan, banyak masalah, maka Allah baru bertanya, unduru hal li abdi min tatawwu'in. Coba lihat, hambaku punya amalan sunnah enggak? Fa in kana lahu tatawwu'un qala, kalau ada amalan sunnah, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Maka sempurnakanlah amalan fardu itu dengan yang sunnah. Thumma tu'khadul a'malu ala dzalikum. Kemudian diperlakukan yang sama di amalan-amalan lain. Jadi selain sholat juga dilakukan hal yang sama. Ini menunjukkan para jamaah, amalan fardu itu lebih utama
lebih prioritas daripada amalan sunnah. Jangan terbalik ya. Meskipun tidak disebutkan keutamaan khusus sholat duhur, khusus ya, nggak ada. Keutamaan khusus sholat isya, nggak ada, khusus ya. Tapi itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Sehingga jangan sampai ada seorang muslim keliru mengutamakan sholat sunnah mengalahkan sholat fardu. Dia mengutamakan sholat fajar, terlambat sholat subuh. Dia mengutamakan sholat tahajud, terlambat sholat subuhnya. Jangan sampai ini keliru. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari? Beliau menyebutkan dengan perkataan yang sangat indah supaya orang tidak salah dalam skala prioritas. Kata beliau, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang tersibukkan amalan fardu dari amalan sunnahnya. Sibuk yang fardu, nggak sempat amalan sunnah. Kalau ibu-ibu sibuk bayar hutang puasa, nggak sempat syawal gitu ya. Sibuk karena hutangnya banyak, maka sibuk ngurusin yang fardu sampai sunnahnya lewat. Kata Ibnu Hajar, fahuwa ma'zur, maka dia diberikan uzur. Kemudian kata beliau, wa man syaghalahun naflu, barang siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah, anil fardi, daripada yang fardu, fahuwa maghrur, maka itu orang yang tertipu. Jadi sibuk dengan yang sunnah, fardunya ketinggalan, keliru. Dari sini ya, terlepas dari khilaf di kalangan para ulama tentang boleh nggak wanita itu puasa Syawal dulu kemudian qadha. Ada ulama, bukankah fardunya itu Ramadan sedangkan Syawal sunnah? Itu satu. Kalau ada seorang muslimah dia punya utang puasa dan dia meninggal dunia, ada waktu dia membayar tapi belum dibayar, dia meninggal dunia, maka yang membayarkan wali menanggung hutang puasa jenazah itu. Tapi kalau sunnah kan nggak sampai wali mendapatkan beban gitu. Anda paham ya? Jadi ada ibu-ibu sudah puasa Syawal, belum puasa fardu, puasa Ramadan. Andai kata meninggal, nanti walinya kena kewajiban mengqadha puasa Ramadannya. Tapi kalau sudah membayar puasa Ramadan, belum puasa Syawal, perlu nggak walinya puasa Syawal kan? Nggak perlu. Kembali lagi bahwa jangan sampai tertipu mengutamakan yang sunnah mengalahkan yang fardu. Karena bisa jadi amalan fardu nggak disebutkan keutamaannya. Ya adalah, tapi nggak semuanya. Tapi yang jelas kita harus tahu, seutama-utama amalan sunnah lebih utama amalan fardu. Seutama-utama puasa Syawal lebih utama Ramadan. Seutama-utama sholat sunnah fajar, qobliyahnya lebih utama sholat subuhnya. Jangan kebalik. Sholat fajar di rumah nyampe masjidnya salam, terlambat. Keliru ini. Harusnya utama sholat subuh ya. Jadi kembali lagi skala prioritas ya. Meskipun kita berusaha fardu dapat, sunnah dapat. Tapi kalau fardunya aman, Allah nggak tanya lagi sunnahnya. Kalau sunnahnya aman, ini yang akan melengkapi fardunya gitu. Jadi utamakan yang fardu, jangan tertipu mengutamakan yang sunnah di atas yang fardu. Kemudian pelajaran yang ketiga, amalan sunnah akan menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Amalan sunnah akan menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Amalan sunnah akan menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis, fa in taqasa min faridatihi syai'un. Kalau ada kekurangan dari amalan fardunya, qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Allah berfirman ke malaikat, lihat apakah hambaku punya amalan sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka sempurnakanlah amalan fardu itu dengan amalan sunnahnya. Ini juga mengingatkan kepada kita anjuran untuk melakukan amalan sunnah, memperbanyak amalan sunnah, terutama setelah amalan fardu ya.
yang jelas setelah amalan fardu begitu ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak amalan sunnah seperti sholat sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah. Ya kita dianjurkan. Kenapa ya? Karena amalan itu akan menyempurnakan kekurangan dari amalan fardu. Amalan fardu itu apa aja sih? Sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ada enggak yang fardu lain? Yang fardu lain? Enggak ada. Ini kan empat ini rukun Islam kan? Nah, kita ini selain fokus di yang fardu, anjuran untuk melakukan amalan sunnah. Ya tetap utamanya saat fardu ya. Itu sudah kita bahas. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Kemudian zakat, sedekah sunnah. Puasa sunnah ya selain puasa Ramadan, haji sunnah ya selain haji fardu semua sekali ada haji sunnah. Semua itu untuk menyempurnakan, karena bisa jadi satu amalan itu tidak sempurna dalam sisi pelaksanaannya, dalam sisi kekhusyuannya, dalam sisi bacaannya tidak sempurna. Kita ambil contoh sholat saja. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya tentang sholat ini. Kata Nabi, inna rajula, ada seseorang la yansarifu, yang dia sungguh telah selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu, dan tidak dituliskan dari salat yang baru dia selesaikan, illa usyru salatihi, kecuali hanya ditulis 1/10-nya, tus'uha 1/9-nya, thumunuha 1/8-nya, subuha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, thulusuha 1/3-nya, nisfuha 1/2-nya. Kalau kita ikuti hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syalbani dalam riwayat Abu Dawud nomor 796. Ini menunjukkan bahwa paling mentok seorang itu dapat setengah dari pahala asli sholat itu. Artinya banyak orang yang sholatnya kurang khusyuk, kurang bagus, bacaannya kurang fasih, macam-macam, kurang lama, macam-macam. Intinya sholat aja banyak kekurangan. Makanya kita butuh sholat sunnah, gitu, sholat sunnah dan yang lainnya. Tapi yang menjadi pembahasan para ulama syura adalah amalan sunnah seperti apa yang bisa menyempurnakan amalan fardu. Kan kita sepakat tuh, amalan sunnah bisa menyempurnakan. Pertanyaannya, sunnah yang seperti apa? Sunnah yang akan menyempurnakan, yang pertama adalah amalan sunnah yang sah. Ya kalau amalan sunnahnya nggak sah, ya gimana mau menyempurnakan? Zakatnya nggak sempurna, sedekahnya riya, ya sedekah pengen dipuji, disanjung, tulis nomor 1 paling gede nominalnya, nggak sah ini, gimana mau menyempurnakan gitu loh, ini aja bermasalah gitu. Pastikan amalan sunnahnya sah, itu yang pertama, karena kalau nggak sah ya nggak bisa menyempurnakan. Kemudian yang kedua ada khilaf dalam 3 pendapat ulama. Pertama, amalan yang bisa menyempurnakan amalan fardu, amalan sunnah yang bisa menyempurnakan amalan fardu jika satu kelompok dengan amalan fardu. Jadi sholat subuh penyempurnanya hanya sholat fajar, hanya karena kelompoknya itu. Sholat duhur penyempurnanya qobliyah dan ba'diyah duhur, hanya. Maksudnya kalau ba'diyah asar, qobliyah asar nggak bisa, apalagi isya kejauhan. Jadi pendapat pertama hanya yang sekelompok. Nanti isya sama, kalau isyanya nggak sempurna segera ba'diyah, karena ba'diyah maghrib nggak bisa menyempurnakan gitu. Intinya sekelompok. Kalau puasa Ramadan berarti kelompoknya mana nih? Ikut Sya'ban atau ikut Syawal? Pokoknya itulah sekelompok lah. Jadi yang jelas Arafah nggak bisa kejauhan menyempurnakan Ramadan. Itu pendapat pertama. Jadi dia harus sekelompok baru bisa menyempurnakan dengan catatan sah amalannya. Kemudian pendapat yang kedua adalah amalan yang sejenis. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, zakat dengan sedekah, sejenis. Jadi kesalahan sholat subuh bisa ditutup dengan ba'diyah duhur, kan sejenis, sama-sama sholat. Karena tadi qobliyahnya ketinggalan, adanya duhur, nah bisa lah. Pokoknya sama-sama sholat gitu ya. Bahkan sholat subuh disempurnakan dengan sholat isyraq, bisa. Pokoknya sama-sama sholat. Jadi yang sejenis, tidak harus sekelompok. Pendapat yang ketiga adalah yang penting amal solih.
meskipun nggak sekelompok, meskipun nggak sejenis. Jadi misalnya sholatnya kurang, sholat subuh kesiangan, ba'diyah dikodok, qobliyahnya dikodok ya, qobliyah subuh itu isyraq kerjakannya, duhur sudah hampir asar, udah mau alaik gitu ya. Jadi pokoknya kurang semuanya lah gitu. Tapi puasanya masya Allah mumtaz, sahurnya pakai kurma bagus. Nah, puasa sunnah ya, itu menyempurnakan sholat. Pokoknya semua amal sholih menyempurnakan. Puasa menyempurnakan sholat, sedekah menyempurnakan puasa, kayak gitu bisa. Tapi itu ada 3 pendapat ya. Jadi sekelompok, sejenis, semua amal sholih bisa. Amal sholih ya, bukan amal yang lain. Mana pendapat yang kuat? Kalau kita lihat dalil yang paling kuat pendapat kedua. Antum lihat tadi, ketika Allah menyebutkan sholat, lihat tatawu'nya. Tatawu' ya kalau kita perhatikan ya tatawu'nya sholat. Jadi kami cenderung amalan sunnah yang menyempurnakan amalan fardu jika amalan sunnah itu sah dan sejenis itu akhirnya. Meskipun ada khilaf ya, ada khilaf. Tapi kalau kita lihat sejenis lebih tepat. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Begitu meskipun tidak harus sekelompok. Sehingga kita juga dianjurkan untuk sedekah sunnah, untuk nutup zakat ya, kemudian sholat sunnah untuk nutup sholat fardu, demikian haji sunnah untuk menyempurnakan haji yang fardu. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir, amalan selain sholat juga akan dihisab. Amalan selain sholat juga akan dihisab. Amalan selain sholat juga akan dihisab. Kita ulang dulu jemaah sebelum kita bahas poin yang terakhir ini, pelajaran terakhir. Apa tadi pelajaran pertama? Sholat merupakan amalan lahiriah yang pertama kali dihisab. Yang kedua, anjuran untuk menjaga amalan fardu. Yang ketiga, amalan sunnah akan menyempurnakan kekurangan amal fardu. Syaratnya apa tadi? Amalan sunnahnya sah dan sejenis ya, sejenis itu yang kita kuatkan. Kemudian yang keempat, amalan selain sholat juga akan dihisab. Iya, jadi jangan berpikir sholat beres, yang lainnya pasti beres. Oh, bentar dulu, ada terusannya di situ. Disebutkan di al-hadits, "Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik." Kemudian diperlakukan yang sama di amalan lain. Jadi nggak berhenti di salat loh. Ternyata amalan lain pun juga dilakukan hal yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya zakat, dilihat zakat fardunya, zakat mal, zakat fitri. Kalau ternyata kurang, lihat sedekahnya. Kemudian puasa, dilihat lagi. Kalau puasanya bagus, selesai. Kalau puasanya kurang, lihat puasa sunnahnya. Demikian pula haji, intinya prosesnya sama. Jadi tidak sholat untuk semuanya, tapi masing-masing amalan fardu akan dihisab. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ghasyiyah, "Tsumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kewajiban kami menghisab mereka. Jadi hamba itu ketika melakukan amalan dicatat malaikat. Tadi kita bahas hadis 41. Kemudian nanti dihitung, dilihat, oh ini sholatnya nggak pas, oh ini keliru, ada nggak disempurnakan, disidang sampai nanti ada keputusan surga atau neraka. Jadi semua amalan lain itu juga dihisab. Meskipun demikian, ada 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab sholat, tanpa hisab yang lain, dan tanpa adab. Dan semoga kita semua termasuk di dalam 70.000 itu. Sebagaimana kata Nabi, sebagai penutup ya, kata Nabi, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan kepadaku umat, fa akhadhan nabiyyu yamurru ma'ahu al-umam. Ada nabi yang punya satu pengikut, wan nabiyyu yamurru ma'ahu nafar. Ada nabi yang punya sekelompok pengikut, wan nabiyyu yamurrul asyarah. Ada nabi yang pengikutnya cuma 11-nya nabinya. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Ada nabi yang cuma 5-6 nabinya. Wa yamurru wan nabiyyu yamurru wahdah. Ada nabi sendirian. Pengikut enggak, follower enggak ada, sendirian nabi. Macam-macam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nadhartu fa idza sawadun katsirun." Dan kemudian aku melihat ada sawadun, ada hitam yang besar. Qultu ya Jibril, haula'i ummati. Apakah ini umatku? Kata malaikat Jibril, la walakin dhuru ilal ufuqi. Tapi lihat di ufuk sana, tempat
matahari. Fanadhartu fa idza sawadun katsirun, dan aku melihat kelompok yang lebih besar lagi, hitam yang besar lagi. Qala haula'i ummatuka, itu adalah umatmu. Wa haula'i, dan di antara mereka sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wala adzab, dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tanpa ditanya sholatnya, tanpa ditanya zakat puasanya, dan tanpa diadab di kubur maupun di neraka. Kemudian qultu walima, kata Nabi, kenapa mereka seperti itu, apa amalannya? Qala kanu la yaktawun, mereka tidak berobat dengan kei. Jadi kei itu besi panas yang dicoskan di kulit, biasanya untuk penyakit kulit, jadi dicos begitu. Wala yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Jadi kalau mereka sakit, mereka melakukan ruqyah fardiyah, ruqyah mandiri, tapi tidak minta di ruqyah orang lain. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur. Tatoyur itu perasa sial, ini tanggal sial, ini hari sial, melihat ini nanti ada kesialan. Nah itu nggak boleh, harusnya tafaul, kita ini optimis, ini tanggal baik, ini hari baik, bulan baik, harusnya begitu. Mereka tidak tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Jadi itulah hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang jelas bahwasanya sholat akan dihisab, amalannya dihisab, tapi ada orang-orang yang tidak dihisab sama sekali. Yang tadi disebutkan kriterianya, dan semoga kita termasuk di dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin.